Apa kabar Palembang? Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di El Sinta Palembang News Entertainment edisi siang dan saya masih bersama dengan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Palembang, Bapak Azano Getar Nusantara SHMH. Sebelumnya tadi sudah dibahas terkait dengan media kampanye. Sebelumnya nanti itu akan kami bahas terakhir Pak ya, tapi karena sudah disinggung juga banyak yang penasaran nih Pak terkait dengan media kampanye dan juga tadi sebelumnya sudah disinggung terkait dengan pohon yang masih banyak digunakan sebagai media kampanye. Sebenarnya menurut aturan yang ada itu media kampanye itu seperti apa Pak ya? Secara aturan regulasi yang mengatur tentang media kampanye itu telah dimuat di peraturan KPU. Ya. Nah, itu mengatur bagaimana para peserta politik ini, para peserta pemilu maksud kami ya, bagaimana pedoman-pedoman dalam mempublikasikan ya, baik itu personal maupun partai dengan rambu-rambu yang sudah dibuat dalam peraturan tersebut. Ya. Yang pertama, secara umum ya bisa saya katakan tidak di titik-titik yang menjadi objek vital ya. Itu sarana prasarana kantor pemerintahan, sekolah, puskesmas, rumah sakit dan sebagainya. Terus juga ada titik-titik wilayah yang memang dilarang. Biasanya itu di jalan-jalan protokol. Karena itu kan wajah cerminan kota. Tentu kalau semrawut dengan banyaknya beredar pemasangan atribut-atribut yang di trotoar, di tiang-tiang ya. Nah, itu kan otomatis mengganggu bagaimana keindahan kota. Terus juga tidak merusak lingkungan tadi. Di pohon-pohon yang bukan tempatnya gitu Pak ya. Bukan tempatnya. Juga bisa kita katakan secara estetika ya. Ya kalau bisa jangan juga ini mengganggu ketertiban. Di tiang listrik itu kan bisa mengakibatkan gangguan-gangguan sistem jaringan dan sebagainya. Nah, sebenarnya ini banyak sarana yang bisa kita pakai. Bonus demografi pemilu 2024 itu 60% adalah basis suaranya Gen Z dan generasi milenial. Mereka lebih sering mengakses handphone media sosial daripada jalan-jalan keliling memperhatikan poster-poster. Coba kita lihat, Mas sendiri kalau bangun pagi yang dicari duluan handphone bukan kan? Istri Pak ya. Kita lihat cek handphone pagi-pagi. Kita yang dibuka kalau melihat handphone pasti media sosial. Nah, kita bisa manfaatkan media sosial salah satu contoh. Nah, jadi secara garis besar sudah diatur sebenarnya ketentuan-ketentuan dalam pemasangan atribut. Mudah-mudahan saya secara pribadi dan juga tim saya, tim kampanye saya tekankan jangan sampai melanggar ketentuan-ketentuan itu. Tetapi di lapangan mungkin adalah yang mereka belum paham, itu tentu saya peringatkan, saya tegur. Jadi kalau saya ingin melapor dan menyampaikan kepada Pak Azanu juga silahkan, artinya nanti disampaikan kepada tim yang mungkin belum tahu itu Pak ya. Boleh. Wah, ini menjadi salah satu keterbukaan ya kepada Anda seluruh masyarakat, terutama di Dapil 3 yang mungkin juga nanti akan kembali memilih Pak Azanu. Nah, kita kembali topik kita Pak, karena tadi sempat disinggung terkait dengan kampanye nih Pak. Kita kembali terkait dengan peran fungsi dari DPR dalam pengawasan kepada pemerintah. Sejauh ini mungkin tadi sempat disinggung juga kepemimpinan Pak Harno juga Ibu Fitri sudah berakhir dan sekarang dilanjutkan dengan Pak Ratu Dewa selaku PJ-nya gitu ya. Di awal pergantian kemarin apa yang mungkin juga disampaikan kepada Pak Ratu Dewa terkait dengan meneruskan pemimpinan Pak Harno nih, Pak Azanu? Saya rasa karena kebersamaan Pak Ratu Dewa membersamai para pimpinannya, kepala daerah dan wakil kepala daerah,
wali kota dan wakil wali kota sebagai sekretaris daerah tentu tidak terlalu menjadi kendala ya. Yeah. Yang pertama tentu kemudahan beliau dalam menganalisa permasalahan yang mungkin belum sempat terselesaikan. Juga beliau mungkin lebih mempunyai kompetensi dalam hal perumusan program-program yang menjadi visi misi Pak Harno dan Bu Fitri. Yeah. Jadi adaptasi dalam memangku jabatan sebagai penerus kepala daerah dan wakil kepala daerah yang notabene memang beliau ini juga mengikuti karena sebagai sekretaris daerah, saya rasa tidak terlalu menjadi masalah bagi beliau ya. Oke. Saya rasa itu. Baik, jadi artinya juga sudah cukup paham terkait apa yang harus dikerjakan. Tinggal memang nanti tingkat pengawasannya akan lebih terus ditingkatkan mendekati tahun 2024 Pak ya. Tapi terkait hal itu kan biasanya masyarakat juga ada yang merasa kurang sependapat atau masyarakat ada yang merasa kurang pas hingga akhirnya melaporkan ke DPR dengan cara berdemo dan sebagainya itu Pak. Nah itu gimana Pak? Ya bentuk kita melakukan aksi tentu selagi masih sesuai dengan tatanan kita dalam menyuarakan aspirasi ya sah-sah saja itu ya. Bagaimana masyarakat menyampaikan aspirasinya, keluh kesahnya kepada kami wakil rakyat, tentu itu hal yang sangat lumrah ya, karena kami ini penyambung lidah rakyat ataupun tempat masyarakat ini mengadu ya. Jadi secara lembaga tentunya kami menerima ya apapun bentuk kritik, usulan dan pendapat dari masyarakat. Tentu kritik dan demonstrasi yang membangun. Saya harap juga masyarakat dalam mengkritik itu punya dasar. Ada aturan yang mungkin harus taati gitu Pak. Ya kritik yang membangun. Ya. Nah, sebagai anggota DPR, sebagai wakil rakyat tentu kita akan memperjuangkan ya keluh kesah masyarakat itu yang memang benar apabila itu dari pemerintah kota tidak maksimal dalam pelaksanaannya, ya kami selaku DPR yang mempunyai fungsi pengawasan akan menggunakan hak kami menanyakan kepada pemerintah kota kenapa hal yang demikian ini bisa sampai terjadi. Ya, kayak gitu. Wah, nah ini kalau terkait dengan demo, sering nggak Pak masyarakat demo di sini Pak? Ini tempatnya orang demo, bukan lagi sering ya. Yang paling banyak yang mereka suarakan apa nih Pak? Sehari 3 kali, 4 kali. Ya itu tadi program-program pemerintah yang kira-kira belum terrealisasi dengan tepat, dengan maksimal ya. Kemudian ada penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya. Nah itulah yang kadang-kadang dikeluhkan masyarakat. Juga ada mungkin kebijakan-kebijakan yang tidak populis ya, yang tidak berpihak dan masyarakat. Mungkin kebijakan itu memberatkan di tengah-tengah kondisi masyarakat yang sedang susah misalnya. Seperti halnya ini tadi kan ada demonstrasi masalah kenaikan tarif PDAM. Nah, langsung lapor ke sini Pak ya? Iya, melapor Pak, gimana ini kebijakan pemerintah dirasa memberatkan. Nah itu DPR ini harus berada di tengah-tengah. Walaupun kita tentu harus banyak sekali pertimbangan dan kajiannya di depan masyarakat, tentu kami menjadi pembela garda terdepan mereka dalam menyuarakan aspirasi. Tetapi di satu sisi kita juga harus memberikan pemahaman dengan masyarakat. Nah, itu kadang-kadang yang harus kita pintar-pintar bagaimana menghadapi tuntutan masyarakat. Karena kita juga mengetahui bagaimana situasi kondisi saat ini dihadapi. Ya, itu tadi kan seperti pemahaman masyarakat yang kalau hari ini kita mengusulkan besok harus direalisasikan. Nah itu kan nggak mungkin kan. Jadi kita harus berada di posisi yang membela rakyat, tetapi juga kadang-kadang harus memberikan keterangan dan informasi yang mencerdaskan masyarakat. Iya, tapi dalam penyelesaiannya sudah cukup baik Pak. Artinya dari beberapa aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat melalui demo itu sedikit berganti juga sudah diselesaikan ya?
selagi tidak ditunggangi dan kepentingan oknum, saya rasa itu bisa terrealisasikan, terselesaikan. Ya, tapi beberapa ada yang ditunggangi ya, artinya dimanfaatkan momen itu ya. Ada saja yang ada kita nilai seperti itu kan. Kepentingan mereka bukan kepentingan bersama, tapi kepentingan oknum. Nah itu tentu kita tidak terima hal-hal yang demikian. Baik, ini menjadi perhatian juga dari Anda masyarakat dan juga warga Kota Palembang ya dalam menyampaikan apa yang menjadi keluhan Anda kepada DPR, juga membuka pintu lebar Pak ya. Artinya di sini juga menerima apa yang menjadi keluhan Anda, namun tetap dengan aturan dan batasan yang sudah diatur. Baik, kita akan jeda kembali lagi ya, kita akan segera kembali tentunya dengan program khusus kita pada siang hari di El Sinta Palembang News untuk edisi siang. Tetap bersama kami. Apa kabar Palembang?